Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channelnya Tisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kasih semua orang semua kasih mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasih yang berjuang untuk memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yampui. Masya Allah. Selamat pagi guys, ini udah pagi ya. Bangun tidur karena ada teman kita tuh yang diuji ya saat pengambilan visa di di majikan baru ya, setelah dia finish kontrak. Ya lumayan ya, cukup lama ya tunggu visa baru, itu sekitar 1 bulanan. Dia tadi itu hari Sabtu itu kan setengah hari ya imigrasi buka, dia mengambil visa barunya. Saat mengambil visa barunya, dia dicekal imigrasi atau ditangkap polisi. Wah, jual akun Kaisang. Udah ditangkap aja. Sebelum itu ternyata ada miskomunikasi cuy. Nah ini kita harus belajar banyak dari kisah mbaknya supaya kita hati-hati. Oke, jadi tadi jam 5.30 ya, mungkin dia nggak bisa tidur semalaman ya. Sam, udah bangun belum? Udah, kenapa? Saya mau cerita. Ya boleh, kenapa? Akhirnya teleponnya mbaknya sama kayak Tisam, terus tadi bercerita begini cuy. Saya hari ini itu ke imigrasi Sam, ngambil visa baru. Ternyata saat saya pengambilan visa, itu saya ditahan oleh imigrasi dan dibawa ke salah satu ruangan beserta polisi coy. Jadi mbaknya ini ditangkap polisi ya. Terus diinterogasi, dibawalah saya ke kantor polisi cuy. Mbaknya itu dibawa ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, mbaknya ini ditanya, apakah kamu punya Alipay? Alipay loh, tahu Alipay? Bank virtual ya, maksudnya aplikasi keuangan yang di handphone yang biasa kalian itu ini loh tuh, ini Alipay ya. Ini termasuknya aplikasi yang lagi banyak digunain ya, karena satu kita bisa menggunakan transportasi itu menggunakan Alipay, yang kedua bisa kirim uang juga, yang ketiga bisa beli pulsa ya kan. Banyak lah. Hanya saja di situ Alipay itu tidak ada kantor ya di Hong Kong, tapi kayak Tisam ngelihat dari laporan lisensi yang ada di Hong Kong itu ada kantornya cuy. Jadi buat kalian yang bermasalah coba cek kantornya di situ ya, karena kantor itu yang terdaftar di lisensi Lembaga Keuangan Hong Kong. Nah, saat mbaknya ini udah diinterogasi sama polisi nih cuy. Jadi buat kalian yang saat diinterogasi polisi nggak ngerti, ingat kamu punya hak diam dan kamu nanti akan didampingi penerjemah kalau misalnya memang kamu nggak ngerti bahasanya. Nah, si pekerja migran ini alhamdulillahnya bisa bahasa Kantonis, ya kan? Secara gitu kan, dia udah lama dan di sini juga rekornya finish. Jadi setelah diselusuri, Alipay mbaknya itu ada yang melaporkan orang lokal katanya ada uang yang masuk 3.500 tahun lalu cuy. Wis, tahun lalu. Dan dilaporkan sama yang salah masukin ke Alipay-nya ini ke polisi. Nah, karena pengakuan mbaknya aplikasi Alipay ini belum pernah digunakan, otomatis dugaan terbesarnya adalah bukan melalui barcode, tapi melalui P2P kayaknya cuy. Kayaknya salah masukin nomor gitu emasnya. Kebetulan Alipay mbaknya ini baru juga dibikin cuy. Akhirnya pas P2P nyelonongnya ini duit ke mbaknya. Saat dihubungi nggak bisa dihubungi. Makanya pemilik uang ini merasa bahwa kurang ajar nih ya kan. Akhirnya melakukan lapor polisi nih kalau uangnya saya salah transfer ke dia 3.500. Ini terjadinya di tahun lalu cuy. Dan baru kecekel mbaknya di tahun ini. Karena apa? Karena mbaknya itu di bulan Januari, ini pelaporannya itu di bulan Januari 2024 dan mbaknya pada waktu itu cuti pulang cuy. Ya kan, jutking lah. Nah saat masuk ke Hong Kong lagi dia juga nggak dicekal. Mungkin setelah dia masuk ke Hong Kong baru adanya laporan tersebut. Jadi nanti kedeteknya kalau dia itu ke uh, ke Macau atau dia renew visa seperti ini. Tapi kan kayak Tisam kalau misalkan kayak gitu nih ya kita ngelaporin ada salah masuk uang. Kan padahal polisi udah bisa ngelacak mbaknya ada di rumah majikan atau enggak. Nggak bisa kalau pelaporan uang salah transfer itu
itu adalah murni kesalahan yang pengirim uang sendiri cuy. Jadi bukan kejahatan ya. Jadi kalau misalkan kayak money laundry yang bisa langsung dijemput sama Intel, itu kan bagian kejahatan sindikat. Jadi langsung diambil tuh mbaknya di rumah majikan. Tapi kalau salah transfer kayak gini, ini kan kesalahan ini yang transfer uang itu sendiri gitu cuy. Kaisem juga pernah salah transfer ya, tapi alhamdulillahnya Kaisem nggak ngelaporin gitu kan, karena ribet juga. Tapi buat kalian ya, yang salah transfer terus temennya ngeyel gitu kan, memungkiri kan, banyak kan ditipu-tipu kan kita. Ya udah masukin aja duitnya, terus ngilang gitu orangnya. Laporin aja, nanti juga dia akan dicekal. Kayak gini nih, ya kan posisinya. Jadi buat kalian jangan main-main nipuin duit teman-teman kita. Jangan main-main dengan aplikasi keuangan. Jadi buat kalian kalau misalkan salah transfer, laporin aja kalau misalkan teman kaliannya nggak bisa diajak kerjasama. Nah, sudah setahun tuh cuy. Akhirnya mbak ini melongo. Kok bisa kamu salah transfer ke saya? Ya kan, jadi saat di polisi, itu yang tadi tuh laporan tuh, itu tuh mendapat report. Ini orang yang kamu salah transfer tuh, ya kan, identitasnya, ini udah ketangkep nih, terus gimana? Ya kan, karena laporan ini belum dicabut sama yang salah transfer, akhirnya si pemilik uang ini ngomong sama mbaknya, loh, kamu duitnya saya transfer loh ke Alipay kamu, tapi saya nggak gunain loh. Terus udah gitu, terus gimana ya kan, jadi pemilik uangnya tetap kekeh pengen dibalikin cuy duitnya. Nah ini yang membengongkan nih, saat polisi ini ngecek apa namanya Alipay-nya, ini ternyata duitnya tuh memang masih ada cuy di Alipay itu, belum keluar ya kan. Terus polisi juga ngomong sama mbaknya, kamu nggak ngambil? Enggak pak. Nah penjelasan mbaknya, saya itu coba bikin Alipay pak, saya sudah masukin ID saya, tapi saya belum menerima verifikasi bahwa ID saya itu di approve. Nah, saat Alipay ini menurut mbaknya ini ribet, ya kan? Dan kebetulan juga handphonenya itu jatuh cuy. Jadi rusak lah tuh, ya kan? Karena berpikir, udahlah saya juga nggak mau pakai Alipay gitu kan. Terus juga handphonenya jatuh juga. Akhirnya mbaknya ini nggak gunain Alipay-nya. Walaupun dia udah bikin gitu cuy. Dan atas pertimbangan apa gitu cuy, nomor yang digunakan Alipay-nya itu juga nggak aktif lagi. Jadi udah nggak dipakai lama itu dalam setahun itu. Ya biasa kan ya, kita itu kan suka ganti-ganti nomor gitu kan. Nah itu tuh yang menjadikan mbaknya susah dihubungi. Nah saat polisi ngecek di Alipay-nya si mbaknya, ini masih ada duitnya 3.500. Ya orang orang nggak dijual kok Alipay-nya, dan kita juga nggak gunain gitu. Nah ini adalah sial, nggak ada yang di kalender itu ya kayak gini ya kan, bener nggak? Terus akhirnya polisi ini memberikan saran karena ke mbaknya, ya udah kalau kayak gitu kamu balikin aja duitnya 3.500 biar dia cabut laporan. Ya enak banget pak, orang saya nggak pakai duitnya. Ya ini kan biar damai dulu nih. Nah nanti kamu hubungi pihak Alipay-nya untuk ambil alih duit itu lagi. Wah ini kan proses yang panjang aja ya, dimana kita harus telepon customer service Alipay-nya, kita harus nyelusuri ada alamat yang enggak, tapi ini alamat yang tertera ya. Jadi kalian boleh ke sini ya untuk ngecek nih, karena ini adalah alamat yang terdaftar di lisensi pemerintah Hong Kong, Alipay ya. Ini nomor customer service-nya, silahkan komplain ya kan. Nah yang jadi musibahnya, saat dia dipanggil, agentnya tuh udah ngerti gitu kan, udah ngerti keadaan mbaknya gitu kan. Akhirnya mungkin agak telat, harusnya janjian langsung ke rumah majikan gitu kan, agent, dan bahwa ada miskomunikasi seperti ini. Jadi majikan ini sudah berpikir jelek cuy ke kita, ya kan, tanpa bijaksana. Apa nih, cece-nya lagi kena musibah atau enggak? Akhirnya dia bilang sama agent, saya cancel aja, saya nggak mau ruwet katanya. Sedih ya, udah kita mempertahankan finish kontrak, kita diuji ada uang salah terkirim gitu kan. Ya ini adalah yang harus kita terima gitu kan. Akhirnya Kaisa membesarkan hati mbaknya, ya udah ini lebih baik daripada kamu masuk rumah majikan dengan majikan yang seperti itu, 1 bulan kamu mental notice, jadi ujung-ujungnya rekornya nggak finish juga. Jadi apa yang harus saya lakukan Kaisa? Saya nggak apa-apa bayar dulu 3.500, cabut laporan, kan udah nggak ada masalah tuh. Nah nanti kita berjuang untuk bisa mendapatkan uang 3.500 uangnya itu. Kamu telepon sama orangnya, kamu marahin nggak orangnya? Iya, saya di depan polisinya Kaisang. Kamu kenal saya nggak? Enggak katanya.
Terus kenapa kamu salah transfer? Ya saya salah transfer katanya kayak gitu. Kamu tahu nggak dampaknya apa? Saya loh di cancel sama majikan saya. Oh, hame hame gitu. Ih, menyebalkan sekali ya kan? Ya kan? Ya ini ya. Jadi si pemilik uangnya itu tetap minta uangnya dikembalikan kalau mau cabut kasus, cuy. Kasihan ya Mbaknya ya. Ayo Mbak, semangat Mbak. Semangat KSM support. Semoga dari pengencelan ini ya kan, tapi majikannya belum datang ke imigrasi ya, otomatis Mbaknya masih punya waktu nih. Nah, nanti kan visanya kan belum keambil ya. Nah, nanti majikan datang cancel, udah kayak gitu Mbaknya punya waktu 7 hari ke depan untuk cari majikan baru. Ya udah, nggak apa-apa, is okay, nggak jadi masalah, dan Mbaknya ini udah mulai start ya untuk cari majikan baru. Wis good. Tapi nggak apa-apa, nanti pertimbangan imigrasi visanya juga nggak lama kok Mbak, dan Mbak juga masih bisa tunggu visa di Hong Kong. Agensinya alhamdulillahnya nggak apa-apa, kalau kamu mau stay di sini, nanti kita cari majikan lagi. Jadi Mbaknya sekarang cabang-cabang supaya dapat majikan pengganti. Aduh, ada bahaya cuy ujian hidup tuh ya. Tapi insya Allah Mbak, nanti kedepannya majikannya nih baik luar biasa ya. Nanti kita urus yang 3.500-nya, nanti kita coba ke kantornya, kita berjuang bagaimana caranya ya kan. Nah tuh begitu cuy. Nah ini ya bahayanya aplikasi keuangan. Makanya kita jangan main-main. Salah masukin nomor 1 gitu, menjurusnya ke nomor kita gitu kan. Ternyata Alipay-nya nggak pakai, di report tetap aja kita mental gitu kan di imigrasi. Coba kalau Mbaknya melakukan penerbangan ke Indonesia, pasti dicekal itu. Pasti tiket pesawat itu hangus, iya kan? Nah ini, untungnya Mbaknya lagi ambil visa gitu kan, jadi mentoknya di imigrasi. Ada hikmah dan baiknya ya. Nah itu buat kalian nih Alipay-nya yang memang sudah tidak terpakai, alangkah lebih baiknya cepat telepon customer service dan close ya. Di close data kalian. Jadi saat ada orang yang salah transfer ke kamu, ya udah gitu, itu bukan urusan kamu. Nah, itu ya. Aduh, kita doain banyak ya cuy ya, semoga mendapatkan majikan yang lebih baik lagi. Kayak gitu ya. Kira-kira ada nggak nih kalian saat shooting atau apa dicekal sama imigrasi? Tadi juga kemarin juga ada yang dicekal ya di imigrasi Hong Kong, tapi sampai hari ini belum keluar, dan kayak saya belum tahu kenapa penyebabnya. Saat Mbaknya ditanya apakah kamu jual akun, jawabannya enggak. Apakah kamu mencuri? Enggak. Apakah kamu scan wajah? Enggak. Jadi ada miskomunikasi nih. Nanti apa ya, kita lihat. Cuma kemarin itu polisi sempat telepon kayak Tisam, polisinya nyari kontrak kerja. Tapi memang pekerja migran ini pulang dengan SPLP ya, kayak Tisam nggak paham apakah dia juga membawa kontrak kerja kopiannya atau enggak gitu kan. Tapi nanti Kaisam juga penasaran ya, nanti Kaisam update deh Mbaknya ini kenapa bisa dicekal. Sampai hari ini belum keluar ya. Mungkin suaminya udah nunggu di bandara ini kan. Istri saya kenapa nggak pulang ya kan? Ketinggalan pesawat atau apa kok nomornya nggak aktif gitu kan. Nah itu ya, apa namanya, ujian-ujian yang harus kita hadapi dengan keimigrasian. Makanya jangan main-main dengan aplikasi keuangan. Dan buat kalian, kalau kalian menerima uang transferan tiba-tiba ada di Alipay kalian, kalian harus lapor ke polisi bahwa ini bukan uang kita gitu kan. Takutnya ya gimana-gimana gitu kan, atau enggak confirm ke Alipay-nya kalau itu bukan uang kita. Ngeri ya, karena salah P2P atau FPS, kalau orangnya mereport ke polisi, yuk habislah kita. Kena, nanti kita akan dicekal ini. Untuk dimintai pertanggungjawaban. Duitnya ini masih ada di aplikasinya atau kamu sudah diambil. Kalau sudah diambil berarti kamu melakukan kejahatan. Ya itu tadi, kalau kamu mengembalikan ya cabut laporan. Kalau enggak ya sel prodeo, pencurian kan masuknya. Nah itu. Tapi alhamdulillah Mbaknya membuktikan kepada polisi bahwa memang uangnya masih ada di Alipay itu. Jadi Mbaknya ini ya memang lagi diuji aja ya cuy ya. Ya semoga aja mendapatkan majikan di hari ini dan cimeng lagi, pengajuan berkas lagi, ya nggak apa-apa. Kita bersabar untuk menang ya, daripada kita hari ini ambil visa dengan majikan yang maafan seperti itu. Wih, lebih baik di cancel sedari awal Mbak. Oke? Nah, see you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.